Salam adil dan lestari. Menyikapi COP30 yang sedang berlangsung di Belém, Brasil, Wahana Lingkungan Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur menyikapi beberapa hal. Yang pertama, kami melihat bahwa kesepakatan dari perundingan yang dilakukan di Belém, Brasil itu memberikan dampak yang cukup buruk terhadap wilayah-wilayah rentan, terutama wilayah Nusa Tenggara Timur yang berada di wilayah yang dekat dengan wilayah terluar ke selatan gitu ya. Kita juga tahu bahwa kesepakatan yang dilakukan di tingkat global itu abai terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan juga partisipatif masyarakat. Ada kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak-anak yang kemudian harus tergusur ruang hidupnya dari praktek-praktik ekonomi global ini. Untuk itu, Walhi NTT yang juga melihat isu pesisir, isu pulau-pulau kecil, kita tahu bahwa dari kesepakatan global yang tidak punya perspektif keberlanjutan ekologi ini menjadikan wilayah NTT lebih rentan. Untuk itu, kami menolak dengan tegas segala bentuk kesepakatan yang abai terhadap keberlanjutan ruang hidup, terutama keberlanjutan ekologi kepada masyarakat adat dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Di COP30, krisis iklim dibahas hanya sebatas omon-omon belaka tanpa menyentuh persoalan yang lebih substantif karena mengabaikan ironi pembangunan, bagaimana dampak sosial, lingkungan, ekonomi berdampak langsung pada kehidupan perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. COP30 hanya menjadi sandiwara hijau yang lagi-lagi menawarkan solusi palsu. Tindakan iklim yang inklusif nyatanya telah mengabaikan partisipasi aktif dan bermakna perempuan akar rumput, yang mana komitmen mengurangi batu bara dan memperluas energi baru terbarukan, mengabaikan fakta bahwa proyek berlabel baru terbarukan telah menyebabkan perampasan ruang hidup perempuan yang masif di Nusa Tenggara Timur, contohnya di Pocoleok, Mataloko, Waesano, dan di berbagai titik eksplorasi geotermal lainnya. Target emisi 0% pada 2060 hanya akan menjadi ilusi belaka dan kemustahilan karena ternyata tidak dibarengi dengan komitmen dan juga kebijakan yang berperspektif gender. Melihat bahwa COP30 di Belém, Brasil belum sepenuhnya menjawab kebutuhan wilayah rentan seperti Nusa Tenggara Timur, kami, Green Leadership Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa anak muda akan terus bersuara dan menuntut keadilan iklim demi masa depan wilayah kami yang setiap hari berhadapan dengan kekeringan, krisis air, sampah, dan kerentanan pesisir, dengan cara terlibat aktif dalam penyusunan solusi, pengawasan kebijakan, serta penggerakan aksi nyata agar tidak ada satupun generasi yang kembali dikorbankan oleh krisis iklim. Terima kasih. Pandangan kami, Mapala UCB sendiri, pemerintah Indonesia dan dunia seolah bermain komedi yang diputarkan di Brasil sembari menertawakan kerusakan iklim. COP30 menjadi ajang jual hutan dengan skema carbon trade yang mengatasnamakan solusi iklim. Sekian dari kami Mapala UCB, terima kasih.